Belajar untuk peduli jauh lebih mudah dibanding berhenti peduli. Belajar untuk mencintai ternyata jauh lebih mudah dibanding harus berhenti mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Selamat hari Senin malam. Semoga di hari Senin ini diawali dengan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, bahkan dengan hati yang penuh sukacita menyambut setiap hari-hari yang masih di luar dugaan. Barakallah, suara Bona ini masih agak-agak serak, tapi sebenarnya sih kalau dipakai untuk dubbing nggak ada masalah. Mungkin ya, bagi Bona nggak ada masalah yang ngomong, mungkin yang denger nih ya nggak enak gitu dengernya. Pokoknya sekali lagi minta maaf, mudah-mudahan dengan semangat dubbing membawa kebaikan kepada diri kita semua, khususnya membawa kesehatan khususnya untuk diri Bona. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk vlog hari ini Bun Ai mau sharing aja nih sama mom semuanya. Ada yang tanya di Instagram, Bun Ai dulu pernah pakai pembantu nggak? Bun Ai gimana manajemen waktunya? Bun Ai selain ibu rumah tangga ada kegiatan nggak di luar gitu ya? Pernah pakai pembantu? Pernah, sekitar 6-7 bulan. Waktu itu baru-baru banget, memang Bun Ai kegiatan di luarnya padat. Nah, selepas itu sudah agak-agak longgar, Bun Ai kembali lagi seperti biasa menjadi ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga biasa memutuskan untuk tidak pakai asisten. Kalau untuk ngatasin manajemen waktunya gimana? Pokoknya sekali lagi begini ya Mams, kita ini kan ibu rumah tangga, bahasa Bun itu selalu ngomong gini, kita tuh pemain lama, jadi harusnya kita jauh lebih tenang. Ketika dulu anak 1 kita dengar anak nangis tuh udah panik, anak 2, 3 ya udah lah ya, kita nggak usah panik. Nah dulu ketika anak nangis kita pengen nangis, harusnya kita jauh lebih tenang. Dan Bun Ais kalau ditanya manajemennya gimana ya Bun Ai? Gak ada apa-apa sih Mams. Bun Ai cuma merasa ketika kita mau diperlakukan mohon maaf seperti itu, otomatis kok orang lain bahkan anak kita sendiri yang jiwanya masih labil pasti pengen diperlakukan lebih. Seperti contoh misalnya ketika kita ingin dimengerti saat menangis, suami kita bilang bisa gak sih diem? Nah kita kan sakit hati tuh. Nah Bun Ai yakin anak Bun Ai juga sama. Ketika dia menangis, meluapkan emosinya, kita paksa terus untuk berhenti dong. Ngerti gak sih ibu lagi susah? Loh ini kan kayak sesuatu yang terbalik. Anak lagi nangis pengen dimengerti, si ibu malah pengen dimengerti. Kan sesuatu yang tidak kontras buat Bun Ai pribadi seperti itu. Jadi prinsipnya gak usah banyak berpikir, wah aku harus gimana nih. Enggak sih Mams, intinya dalam kehidupan dunia ini, kalau kita mau diperlakukan baik, maka kita harus memperlakukan baik siapapun. Baik orang lain, suami, anak, tetangga, kerabat. Bunda selalu balik lagi ke kayak gitu aja. Misalnya kita nggak pengen diomongin orang, ya udah kita berusaha untuk men-skip diri kita dari ngomongin orang. Kita nggak pengen diperlakukan negatif sama orang, ya udah kita berusaha untuk tidak melakukan negatif sama orang lain. Balik lagi, hidup ini ada dua sisi. Jadi kita harus juga mulai paham gitu. Ketika kita ada senang ya ada sedih, ketika ada marah ya ada bahagia gitu. Maksudnya gini, jadi ketika anak itu lagi marah, ya Allah lagi menitipkan sabar sama kita. Ketika tetangga kita lagi rese, ya Allah lagi nitipin sabar sama kita. Seperti itu aja sih ya Mams ya. Jadi gak banyak-banyak. Bunda pernah marah ya marah juga. Pengen sih juga jadi princess ya setiap hari. Tapi ya kadang-kadang sisi-sisi mak lampir juga keluar kok Mams. Tapi ya balik lagi, jangan jadi mak lampir terus-terusan. Ya sedikit-sedikit oleng boleh. Dan sekali lagi ya, sama seperti Mams nih yang baru punya anak 1, 2 gitu, bukan bermaksud menggurui. Kan ada istilah nih mamah muda gitu ya, namanya juga belajar jadi ibu. Ya sama, anak juga kan lagi belajar jadi anak gitu. Jangan tiba-tiba dituntut pas dia punya adik terus langsung wah ini kamu harus begini. Apalagi Mams sih udah mulai panik ketika anak seusia dia ternyata udah bisa, anak kita belum. Kita langsung melemahkan anak kita dengan tuh lihat tuh dia aja udah bisa, kamu masa belum?
Ingat mam, sama seperti kita gitu. Ada yang punya kelebihan, mohon maaf nih, sabarnya banyak. Ada yang punya kelebihan masaknya pintar. Ada yang punya kelebihan bikin kuenya canggih. Sama, setiap anak juga punya sisi yang berbeda. Jadi mengelola stres pada anak itu, poin saat ini apa yang Bun Ai berikan adalah bundanya dulu mengelola stres pada dirinya masing-masing. Gimana mau mengelola stres pada anak kalau bundanya sendiri aja gak bisa mengelola stresnya pada dirinya, seperti itu. Ini gak bermaksud menggurui ya Mams ya. Dulu tuh Bun Ai juga sama kok kayak Mams, gampang baper, sedih, cemas gitu. Itu selalu terlewati. Bun Ai pribadi yang sekarang juga melewati fase-fase, bahasanya juga melewati pembelajaran kehidupan yang membuat Bun Ai sekarang seperti ini. Kalau dulu mungkin anak nangis semua barengan, Bun Ai bisa stres. Kalau sekarang lebih yang kayak seru banget ya, 3 nangisnya bareng-bareng. Terus Bun Ai suka ngeliatin, tabarakallah, masya Allah, Bun Ai cuma sedih karena nahan nangis. Di luar sana banyak yang sedih karena nahan anaknya gak nangis-nangis karena sakit atau apa. Bun Ai cuma ngeliatin anak nangis, apa susahnya tuh juga kalau capek dia diem. Yang penting kitanya jangan ikut nangis gitu ya Moms ya. Tapi sesekali boleh juga acting ikut nangis biar dia pada bingung terus pada berhenti deh. Oke deh Moms, sebelum lanjut ke pembelanjaan food preparation untuk minggu terakhir di bulan Maret sebelum gajian loh ya, sebelum gajian. Ini udah menunjukkan tanda-tanda akhir bulan semua loh Mams. Kuota Bun Ai, mohon maaf uploadnya harus malam hari. Terus suara juga, belanjaan juga gitu ya. Tapi gak apa-apa, menikmati setiap proses, menikmati setiap yang Allah berikan, yang mudah-mudahan dapat kebahagiaan berlebih. Sebelumnya Bun Ai mau ucapin makasih dulu nih untuk teman-teman yang senantiasa bergabung, senantiasa memberikan komentar positif. Aduh, pokoknya Bun Ai gak bisa ngomong apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa juga memberikan kebaikan-kebaikan pada diri Mams. Untuk pembelanjaan hari ini Bun Ai gak banyak sih ya, cuma beli otak-otak, itu kesukaan Bima banget. Dan tadi di opening ada Rafa yang lagi ngasih kejutan sama adiknya gitu ya. Mungkin agak gak nyambung nih videonya food prep, tapi Bun Ai ceritanya yang lain. Mohon maaf ya Moms, karena saat ini lagi di rumah orang tua, belum ada persediaan stok video gitu ya. Jadi ini Bun Ai beli cue tongkol 10.000, juga beli ayam filet. Beli ayam filet itu sekitar harganya Rp10.000, sayur asam pasangan sama sayur sop, pokoknya seperti biasa 5.000 itu pasti ada. Terus beli tempe Rp5.000. Beli apa lagi tuh? Bumbu dapur. Nah itu Bun Ai beli bumbu rendang sama bumbu buat bikin mie ayam. Alhamdulillah qadarullah enak. Jagung manis 2 Rp6.000, bumbu dapur 5.000. Tuh sayur asamnya lumayan seger banget kan ya Mams. Itu 5.000 sama sayur sop tuh. Jadi alhamdulillah lah ya, masih murah. Kalau dibilang Bun Ai murah banget cepet kaya juga ya, nggak juga kan. Allah menyesuaikan antara penghasilan kita dengan daerah di mana kita tinggal. Kalau masalah kaya mah bukan masalah belanjaan murah sih Mams ya, masalah rezeki aja kayak gitu ya. Jadi intinya kalaupun mahal kita berdoa sama Allah mudah-mudahan selalu dicukupkan, amin. Kalau tahu itu kesukaan Pak suami, nggak boleh ketinggalan ya. Ada ayam filet, nanti langsung Bun Ai masak jadi bumbu mie ayam. Kalau misalnya anak-anak kira-kira mau makan mie ayam tinggal keluarin aja. Untuk itu ada bumbu dapur 5.000, daun bawang Rp2.000, bumbu mie ayam sama rendang itu 5.000. Bawang merah itu Rp6.000, otak-otak kesukaan Abang Bima itu 12.000 dapat 2. Udah belanjaan Bun Ai gak banyak untuk hari ini. Jadi untuk kemarin ya, habisnya sekitaran Rp60.000 aja. Cukup gak Bun Ai? Wallahu alam nih, Bun Ai belum bisa nerka sih yang sekarang. Karena memang untuk saat ini kayak food prep Bun Ai nih agak-agak gak terlalu rapi. Baby Agninya tuh lagi senang banget ngeliat muka Bun Ai. Entah gemesin atau dia bingung gitu ngeliat muka ibunya ya. Bercanda ya Mams. Jadi terakhir di akhir video Bun Ai mau info sama ibu-ibu, yuk kita sama-sama yuk. Anak-anak belajar menjadi dewasa, kita pun belajar menjadi dewasa. Anak-anak belajar menjadi tenang, kita pun belajar menjadi tenang. Dan please banget, setiap bertambah amanah, ayo yuk sama-sama kita bertambah ilmu lagi, bertambah bacaan, bertambah mungkin sekarang bisa lihat di YouTube tentang manajemen anak. Karena ingat, segala sesuatu tentang anak, waktu tentang anak itu kadang gak bisa diulang lagi. Dan setiap yang kita lakukan kepada dia, ada hal yang lebih berharga dari sekadar omongan, tapi kebiasaan kita sehari-hari. Insya Allah kalau makin banyak pelukan, makin kita sering sebut kita sangat bahagia memiliki dia, bersyukur dalam setiap keadaan. Contohnya anak kedua Bun Ai,
pendiam banget, tidurnya nih selalu malam. Kalau yang ada yang bilang diatur dong diri, udah mam sudah dicoba tapi tetap tidur malam. Tapi Bun Ai malah mengambil, wah qadarullah nih, pas dia tidur malam, adiknya udah tidur, abangnya udah tidur, itulah momen-momen Bun Ai ngajarin dia. Itu biasanya Bun Ai kayak lagi ngajarin gitu ya Mams ya. Pokoknya Bun Ai mulai sekarang tuh kayak berusaha untuk di antara ujian nih, apa nih yang kira-kira bisa menjadi hikmahnya, langsung kayak gitu aja. Oke, nah ini ditutup sama ponakan Bun Ai itu yang di depan lucu banget ya, gendut gitu. Itu lagi beli galon biru ya seperti biasa. Oke deh Mams, untuk video hari ini mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf nih kalau sekali lagi Bun Ai masih gak enak didengar atau banyak salah. Mudah-mudahan teman-teman berkenan memaafkan gitu ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Insya Allah Bun Ai bisa berkunjung kembali meskipun malam hari. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.